Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Agus di channel Kang Agus Triyono. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa meneruskan lagi konten mengaji saya setelah kemarin beberapa waktu lalu, ya beberapa bulan lah, sempat macet, ya ada sedikit kendala teknis lah, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi, bisa melanjutkan lagi konten saya. Insya Allah kedepannya akan mengupload lagi lah. Insya Allah kedepannya akan mulai aktif lagi. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saktah. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada wakaf yang namanya wakaf saktah. Nah, saya akan membahas tentang saktah. Saktah itu apa sih? Kemudian letak-letaknya itu di mana aja, kemudian ada juga hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Saktah itu kan kalau menurut arti bahasanya itu adalah mencegah. Kalau arti istilahnya menurut ilmu tajwid itu adalah berhenti sejenak, nggak ambil nafas, sekira itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat, kemudian disambung lagi, itu namanya saktah. Berarti berhenti sejenak, nggak ambil nafas, berhentinya itu 1 alif, ya, ingat-ingat. Kemudian saktah ini ya termasuk yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi turun temurun dari guru kita sampai ke baginda Nabi. Jadi kalau kita ingin tahu di situ bacanya saktah, ya kita harus berguru supaya sanadnya itu nanti sampai ke baginda Nabi, seperti itu. Oke. Kemudian saktah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu para ulama semuanya sepakat bahwa di situ adalah bacanya saktah. Kemudian yang kedua, di sini masih diperdebatkan saktahnya, entah itu nanti dibaca saktah, kemudian dibaca wasol atau diwakafkan. Nah, itu ada 2 bagian. Oke, kita masuk bagian yang pertama, yaitu para ulama semuanya sepakat bahwa di situ bacanya saktah. Yang pertama itu terdapat pada awal surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Nah, bunyinya gini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, pada lafaz iwaja qayyima itu dibaca saktah. Jadi cara bacanya iwaja, berhenti, nggak ambil nafas, 1 alif atau 2 harokat, kemudian disambung qayyima. Nah, jadi iwaja itu diwakafkan dulu, iwaja bacanya wakaf, ya, bukan iwajang qayyima. Nah, itu kan pada lafadznya kan iwajan, ada tanwinnya kan, harusnya kan tanwin bertemu qaf itu kan dibaca ikhfa. Tapi di situ kalau dibaca saktah dibaca iwaja qayyima. Nah, berhenti dulu, seperti itu. Nah, termasuk hikmahnya itu adalah, jadi kalau dilihat dari segi artinya itu kan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan menjadikan kitab itu tidak menjadikan kitabnya itu suatu yang bengkok gitu. Jadi kalau itu nanti tidak dibaca saktah, tidak dipisah, itu kan nanti kan bisa diartikan dan Allah tidak menjadikan kitabnya itu suatu yang bengkok, yang lurus. Jadi kan bisa salah kaprah, tidak menjadikan kitabnya tadi bengkok yang lurus. Kita aja membayangkan kan bingung kan, bengkok yang lurus gimana, coba bayangkan. Bengkok ya bengkok, lurus ya bengkok, lurus ya lurus, seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa iwaja itu adalah menerangkan suatu yang pertama tadi, dan qayyima ini nanti kalau kita lihat di tafsirnya lagi itu ada menyimpan lafaz anzalahu qayyima. Jadi Allah itu menurunkan kitabnya itu adalah sesuatu yang lurus, ya, bukan yang bengkok tadi. Jadi kan ini kan suatu yang berbeda kan, seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat pada surat Yasin. Ini yang sering kita baca pada setiap malam Jumat. Kita mengirim hadiah Fatihah, Yasin, tahlil. Nah, ini di dalam surat Yasin itu ada saktahnya juga. Bunyi ayatnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah,
pada lafadz mim marqadina hadza, mim marqadina itu dibaca saktah, berhenti sejenak, ambil nafas 1 alif atau 2 harokat, kemudian disambung hadza ma mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Nggak boleh diwasolkan atau diwakofkan. Nah, termasuk hikmahnya itu adalah bahwa sampai mimar qadina itu, mulai dari qalu sampai mimar qadina itu adalah ucapannya orang kafir. Kemudian hadza ma'adar rahman dan seterusnya itu adalah ucapannya orang mukmin. Jadi kan kalau dilihat artinya kan, kemudian para orang kafir berkata, waduh celakalah siapa yang telah membangunkan kita, membangunkan kami dari tidur kita, dari kubur, dari alam kubur maksudnya. Jadi besok itu orang kafir dibangunkan dari kuburnya itu pada kaget. Kemudian hadza mau'adur rahman, ini kan ucapannya orang mukmin. Nah, ini adalah janjinya Allah yang Maha Rahman, bahwa ketika nanti sudah di alam kubur akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini tidak dipisah dengan saktah, nanti kan hadza ini akan menjadi ucapannya orang kafir, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terdapat pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Bunyi ayatnya maqilaman rok. Nah, pada lafadz man rok itu mannya itu dibaca saktah, berhenti dulu, man rok, berhenti 1 alif, nggak ambil nafas, disambung rok. Nggak boleh dibaca marrok, nggak boleh. Nah, termasuk hikmahnya ya ini, ketika nanti di situ nggak dibaca saktah, orang yang mendengarkan itu kan akan menjadi salah tangkap. Jadi seolah-olah itu nanti marrok itu menjadi satu kesatuan lafadz gitu loh. Padahal man itu sendiri, rok itu sendiri. Ya. Padahal nanti kalau marrok kalau disambung artinya juga beda. Artinya marrok itu kan orang yang sering berperang gitu. Padahal di situ artinya kan manrok, siapa yang dapat menolongnya. Nah, seperti itu kan jauh artinya. Jadi biar tidak disalah artikan oleh orang yang mendengarkannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14, bunyinya kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pada lafadz bal rona itu balnya itu dibaca saktah, berhenti dulu 1 alif, nggak ambil nafas, disambung rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alasannya atau hikmahnya hampir sama kayak pada lafadz marrok tadi. Jadi supaya tidak disalahartikan oleh orang yang mendengarkan. Jadi balrona itu bukan satu kesatuan lafadz yang menyatu gitu loh. Bal sendiri, rona sendiri. Kalau nanti balrona itu kan artinya kan 2 orang yang berjanji. Kan kalau balrona itu kan artinya kan bahkan mereka, apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Jauh kan 2 orang yang berjanji sama menutupi hati mereka, itu kan. Nah, seperti itu termasuk hikmahnya biar tidak disalahartikan oleh yang mendengarkan, seperti itu bagian yang pertama. Jadi ulama semuanya pada 4 tempat tadi sepakat bahwa di situ bacanya saktah. Kemudian yang kedua, ini para ulama masih berbeda pendapat tentang bacaan saktahnya. Jadi nanti bisa dibaca saktah, bisa dibaca wasol, atau bisa dibaca wakof. Yang pertama adalah terdapat pada akhir surat Al-Anfal dan juga awal surat Al-Baqarah juz 10. Bunyinya gini, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Nah, di situ kalau dibaca saktah berarti kan innallaha bikulli syai'in alim, berhenti 1 alif, nggak ambil nafas, disambung bara'atum minallah, itu saktah. Kalau dibaca wasol ya innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah, itu wasol. Atau bisa dibaca waqaf, innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Jadi masih diperdebatkan. Jadi ya
terserah kita mau baca wasol, mau baca wakaf, atau mau dibaca sakta. Nah itu, jadi para sahabat itu masih berbeda pendapat pada tempat itu. Kemudian yang terakhir terdapat pada surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 28 dan juga 29. Bunyinya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, pada lafadz maliyah itu bisa dibaca saktah. Jadi kalau saktah itu bacanya ma aghna anni maliyah, berhenti, ambil nafas, halaka anni sultaniyah. Kalau waqaf ya berhenti, ambil nafas, ma aghna anni maliyah, ambil nafas, halaka anni sultaniyah, atau diwasolkan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, yang nggak boleh itu adalah diidghamkan. Jadi haknya itu kan sebenarnya kan udah memenuhi syarat idgham kan. Hak yang pertama sukun, hak yang kedua berharokat. Tapi di situ tidak boleh dibaca. Idgham. Boleh diwasol atau diwaqaf atau di saktah. Yang nggak boleh itu diidghamkan. Seperti itu. Nah, itu ya pembahasan tentang saktah. Jadi intinya gini, saktah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu semua ulama sepakat kalau itu dibaca saktah, terdapat pada 4 tempat. Dan yang kedua, para ulama itu masih berbeda pendapat tentang hukum saktahnya, bisa diwasol atau bisa diwaqaf. Nah itu terdapat pada 2 tempat tadi. Nah itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang saktah, sedikit lah, semoga ada manfaatnya. Silahkan yang mau berkomentar, tulis di kolom komentar, mau bertanya silahkan. Dari saya banyak kekurangan, saya minta maaf, saya hanya ingin berbagi ilmu sedikit. Silahkan di like dan juga di share, dan jangan lupa di subscribe. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.